Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awrasna al-Qur'ana lil hidayah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam ke pangkuan habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Abi Imam Syekh Masjid yang ulun tuan muliakan, seluruh pengurus BKM dan remaja masjid, serta gure-gure ulun tuan alim ulama dan cendekiawan muslim yang ulun tuan muliakan. Wabil khusus kepada jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sangat ulun tuan muliakan. Di dalam beribadah, tentunya kita sangat mengharapkan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang terbaik. Berkenan dengan hal tersebut, pada kesempatan yang mulia ini, sebelum khatib membaca rukun 2 khutbah, marilah sama-sama kita mengulang sedikit pelajaran untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tema amal salih adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, secara kualitas oleh para alim ulama membagi amal menjadi 3. Ada yang dikenal dengan amal ibadah, ada pula yang dikenal dengan amal jariyah, dan ada juga yang disebut dengan amal solih. Amal ibadah adalah segala perkataan, perbuatan yang kita lakukan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Sedangkan amal jariyah adalah amal yang kita laksanakan di dunia dan insya Allah mengalir pahala mulai daripada alam barzakh hingga seterusnya. Adapun amal solih merupakan satu amal yang sangat khusus, yaitu segala perbuatan dan perkataan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Maka oleh karenanya hadirin, di antara ketiga amal tersebut yang menjadi modal di akhirat, yang paling utama adalah amal solih. Kalau amal ibadah, semua orang banyak melakukan ibadah, tapi apakah amal ibadah tersebut dijamin sebagai amal solih, dijamin sebagai amal yang diridai oleh Allah? Maka oleh karenanya kita perhatikan bersama. Menurut Imam Baghawi di dalam tafsirnya, bahwa untuk sebuah amal ibadah menjadi amal solih, paling kurang kita harus menyertai 4 hal. Yang pertama yang harus kita sertai adalah ilmu. Amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari, bila tidak disertai dengan ilmu agama dan sesuai dengan tuntunan syariat, maka tidak akan menjadi amal solih. Baik itu salat, baik itu melaksanakan ibadah haji, persiapan untuk melaksanakan kurban, bayar zakat, jual beli, dan juga tentang warisan dan hal-hal lain. Bila segala sesuatu yang kita lakukan yang bersifat ibadah, baik ibadah yang merupakan sembah sujud di hadapan Allah, atau ibadah dalam kategori muamalah seperti warisan dan lainnya,
semua tidak bernilai di sisi Allah dan tidak dianggap positif ataupun shalih sebelum disesuai dengan ilmu dan syarat yang berlaku dalam agama. Maka penting sekali kita menuntut ilmu hal, yaitu ilmu yang sesuai dengan ibadah yang diwajibkan kepada kita. Saat balik diwajibkan sholat, ilmu tentang sholat. Saat memiliki harta diwajibkan untuk melakukan pembayaran zakat. Saat memiliki kelebihan ingin berkorban. Saat memiliki kesanggupan ingin berhaji. Semua pelaksanaan ibadah tersebut harus disertai dengan ilmu. Yang kedua, untuk dianggap sebuah amal ibadah menjadi amal shalih harus disertai dengan niat. Niat merupakan langkah awal dalam sebuah ibadah. Maka dikatakan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Kenapa orang sama-sama bersedekah, hasilnya berbeda di sisi Allah? Tergantung pada niat. Kenapa seseorang sama-sama qiyamul lail, dirikan malam, ibadah, tetapi yang diterima adalah tidak kedua-duanya? Bahkan ada yang sama-sama bertaubat, namun di sisi Allah yang satu sah taubatnya, yang satu tidak sah taubat. Maka penting sekali untuk menata niat, barulah amal ibadah lahir menjadi amal shalih. Bila niat salah, maka hari kiamat bukannya pahala yang Allah kembalikan kepada kita, namun nyo bahasa Aceh akan ditimpa katanya karena tidak berniat yang benar dalam ibadah. Yang ketiga, yang harus disertai di dalam beramal shalih adalah sabar. Amal shalih yang kita lakukan, bila kita tuntun dengan kesabaran, maka akan istiqamah menjalankannya. Amal shalih yang kita lakukan, bila kita tuntun dengan kesabaran, cobaan demi cobaan Allah yang berada di depan kita pun akan mampu kita lewati. Adapun amal shalih yang kita lakukan hanya pakai sabar, tidak menggunakan sabar, kadang rajin, kadang tidak, kadang mau, kadang tidak, maka nilainya pun berbeda di hadapan Allah. Adapun yang terakhir, yang harus kita sertai di dalam amal shalih, di dalam beribadah sehingga menjadi amal shalih adalah disertai dengan ikhlas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa ikhlas adalah ruh ibadah. Bayangkan kalau ikhlas tidak ada pada seseorang yang melakukan ibadah apapun itu, baik ibadah yang bersifat salat, puasa, membayar zakat, di dalam berhaji, umrah, ataupun di dalam melakukan korban, tanpa ikhlas, maka sesungguhnya amal ibadah tersebut belum tentu menjadi amal shalih, dikarenakan ruh daripada ibadah itu tidak ada. Maka lahirlah ikhlas di dalam setiap amal ibadah. Lahirkan sikap lillahi qanitin. Semua yang kita lakukan karena Allah. Jangan ada bersifat karena manusia, karena hamba Allah yang lain dan sebagainya. Namun kita khususkan kepada ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila telah mampu menyertakan 4 hal tersebut sebagai bekal di dalam beribadah atau beramal shalih, insya Allah barulah amal ibadah kita dianggap menjadi amal shalih menurut Imam Baghawi. Ketika amal shalih telah kita miliki, ketika amal ibadah telah menjadi amal shalih di sisi Allah, maka kelebihannya sangat banyak. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 Allah katakan, man amila sholihan, siapa saja yang beramal dengan amal shalih, min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, baik laki-laki ataupun perempuan dan dianya beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti, kata Allah, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang layak. Ini yang pertama balasan Allah. Hidup di dunia akan mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, tenang, sejahtera, bukan mewah dan berhura-hura, akan tetapi sesuai dengan keinginan Allah dan ilmu Allah akan kita dapati. Hayatan thayyibah,
adalah hidup yang layak. Hidup yang akan dituntun oleh Allah sedang-sedang saja atau sederhana saja, atau melaksanakan segala sesuatu dalam ibadah di hadapan Allah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Berikutnya Allah juga akan mempersiapkan dan pasti kami akan berikan balasan kepada mereka itu, kan pahala-pahala mereka itu dengan sebaik apa yang telah mereka kerjakan. Di dunia Allah berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang layak. Di akhirat Allah balas dengan pahala yang luar biasa. Maka jangan heran ketika seseorang banyak beramal solih, maka anaknya menjadi modal untuk berbahagia di dunia. Ketika seseorang beramal solih, maka hartanya menjadi penyebab dia banyak beramal ibadah. Tetapi sebaliknya, bila amal yang kita lakukan bukan amal solih, amal yang bersifat takabur, amal yang bersifat riya, amal tanpa ilmu agama, maka sesungguhnya mungkin anak yang kita miliki menjadi musuh dan mencelakai kita dan menjadi pendorong ke neraka. Harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, bukannya menjadi penyelamat kita memudahkan ke syurga, akan tetapi menjadi pendukung kita yang menggiring kita ke dalam neraka. Maka barang siapa yang sudah membenarkan amal ibadahnya menjadi amal solih, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah bahagia di dunia dan mendapatkan bekal di akhirat. Pada Quran surah Al-Buruj ayat 11, Allah juga mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal solih, insya Allah baginya akan mendapatkan syurga. Bagi mereka itu disiapkan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan yang mulia ini, kita mengajak kepada jamaah Jumat sekalian untuk sama-sama menyertai segala amal ibadah kita dengan 4 hal. Pertama, sertai dulu dengan ilmu untuk sahnya ibadah. Yang kedua, sertai pula dengan niat yang benar. Dan yang ketiga, sertai amal ibadah kita dengan sabar. Dan yang keempat, sertai amal ibadah kita dengan ikhlas. Bila keempat hal tersebut telah mampu kita laksanakan, insya Allah di akhirat kita baru mampu memetik nilai-nilai pahala, dan di akhirat insya Allah akan Allah berikan ridha ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi a'azzana bil iman bih wa hadana ila 'azimi syari'ati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wat tuqa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.